Lu juga udah nge-record? Oh, kayaknya udah. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 18 akan coba mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang berjudul Perancangan Basis Data Absensi Karyawan Menggunakan MySQL dan juga CMD. Ini untuk memenuhi salah satu tugas kami pada kegiatan workshop dan uji kompetensi berbasis industri bidang basis data yang memiliki dua tugas, yaitu ujian offline dan ujian pengumpulan tugas melalui halaman YouTube dengan cara presentasi. Langsung saja, di sini kita memiliki anggota kelompok. Yang pertama ada Adrian Maulana. Dia memiliki jobsdesk perintah DDL dan DML, yaitu creatable absensi. Yang kedua, saya sendiri Bagas Puji Ferian memiliki jobsdesk insert dan tabel absensi. Yang ketiga ada Pak Ariel Maulana, dia memiliki jobsdesk creatable kelas karyawan. Yang keempat, Maiman dari Tamanugra Mandeva memiliki jobdesk insert tabel karyawan. Yang kelima, Muhammad Rizky Fadilah, ia memiliki jobdesk creatable jadwal. Yang keenam, Naswan Dede Farhan memiliki jobdesk insert tabel jadwal. Dan yang terakhir, Ricky Martin Simanjutak, dia memiliki jobdesk create dan insert tabel pada halaman departemen. Tapi di lain sisi, untuk rekan-rekanku semua itu tidak ada yang hadir. 4 orang, tidak perlu disebutkan namanya. Yang pasti ini kita memiliki yang join ke Zoom itu hanya 3 orang saja. Selebihnya dinaungi oleh rekan saya, gitu, Dava Ariel Maulana, sebagai ganti job desk-nya. Langsung saja masuk pada halaman pendahuluan. Pengelolaan kehadiran karyawan adalah salah satu aspek penting dalam perusahaan. Namun, banyak perusahaan masih menggunakan sistem absensi manual yang seringkali kurang akurat, rentan, dan dapat memanipulasi serta lambat menghasilkan laporan. Seiring perkembangan teknologi, sistem absensi digital berbasis basis data menjadi solusi untuk meningkatkan efisiensi serta transparansi dalam mengambil keputusan. Lain dan tidak bukan, tujuannya adalah untuk memastikan data absensi tercatat dengan akurat serta mengurangi resiko kesalahan atau manipulasi data dan mendukung efisiensi operasional dan analisis data secara lebih mudah dan akurat. Selanjutnya, pada pembahasan analisis kebutuhan memiliki dua. Yang pertama, kebutuhan karyawan dan juga kebutuhan admin. Kebutuhan karyawan sendiri, dia mempunyai yang pertama, karyawan dapat melakukan login, karyawan dapat melihat halaman dashboard presensi di website, karyawan dapat melakukan presensi hadir dan pulang. Karyawan dapat melakukan riwayat kehadiran. Karyawan dapat melakukan pengaturan akun. Dan yang terakhir, karyawan dapat melakukan logout. Sisi yang sebelahnya, kebutuhan admin. Admin dapat melakukan login ke website. Admin dapat melihat tampilan beranda di website. Admin dapat melihat tampilan dashboard admin. Admin dapat melihat data kehadiran karyawan. Admin dapat mengelola data karyawan. Admin dapat membuat laporan rekapan hadir karyawan. Dan yang terakhir, admin dapat melakukan logout. Untuk selanjutnya, pembahasan dan spesifikasi file departemen selebihnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Dafaril Maulana. Baik, di sini spesifikasi file yang kita buat. Yang pertama ada spesifikasi file untuk tabel departemen. Di sini terdapat dua field. Yang pertama ada ID departemen dengan tipe data integer. Lalu kita set auto increment dan keterangannya adalah primary key. Lalu field yang kedua itu nama departemen, tipe datanya adalah varchar.
size-nya kita set 30, keterangannya adalah not null. Lalu di sini spesifikasi file yang kedua untuk tabel karyawan. Di sini terdapat 8 field. Yang pertama ID karyawan dengan tipe data char, lalu size-nya kita set 5, keterangannya primary key. Lalu yang kedua itu nama field-nya role dengan tipe datanya enum. Ini kita set enum ini dengan data admin dan karyawan dengan keterangannya adalah not null. Kemudian ID departemen, tipe datanya integer, lalu kita set dia not null dan keterangannya foreign key. Lalu yang keempat, itu nama karyawan, tipe datanya adalah varchar, lalu size-nya kita set 50 dengan keterangannya adalah not null. Lalu selanjutnya jenis kelamin, tipe datanya adalah enum, lalu kita set enum ini dengan data laki-laki dan perempuan, lalu keterangannya not null. Yang keenam, ini adalah email, tipe datanya adalah varchar, lalu size-nya 30 dengan keterangannya not null. Lalu yang ketujuh, ini nama field-nya adalah NIP, tipe datanya varchar, size-nya 15, keterangannya not null. Dan yang kedelapan, ini password, tipe datanya varchar, size-nya 255 dengan keterangannya not null. Selanjutnya ini adalah spesifikasi file yang ketiga untuk tabel jadwal. Yang pertama ada ID jadwal dengan tipe datanya adalah integer, lalu kita set ini sebagai auto increment dan keterangannya adalah primary key. Lalu yang kedua ada ID departemen dengan tipe datanya adalah integer, lalu di situ keterangannya adalah foreign key. Lalu hari kerja, tipe datanya adalah enum. Di sini kita set enum ini dengan nama-nama hari dari hari Senin sampai hari Minggu. Lalu keterangannya adalah not null. Yang keempat, waktu mulai, tipe datanya adalah time, keterangannya not null. Dan yang terakhir, ini waktu selesai, tipe datanya time, dan keterangannya juga not null. Selanjutnya ini spesifikasi file untuk tabel absensi. Di sini terdapat 6 field. Yang pertama ada ID absen, tipe datanya adalah integer, lalu size-nya kita set auto increment dan keterangannya adalah primary key. Lalu yang kedua, nama fieldnya adalah ID karyawan dengan tipe datanya adalah char, lalu kita set size-nya 5, lalu keterangannya adalah foreign key. Kemudian yang ketiga, itu nama fieldnya tanggal absen, tipe datanya adalah date, dan keterangannya adalah not null. Lalu yang keempat, jam masuk dengan tipe datanya time, kita set nullable. Lalu yang kelima, jam masuk, tipe datanya adalah time, juga kita set nullable. Dan yang keenam, keterangan, kita set tipe datanya adalah enum. Di sini enumnya kita set dengan data tidak hadir, tidak tepat waktu, dan tepat waktu. Kemudian keterangannya adalah not null. Selanjutnya Sel- untuk creatable akan dijelaskan oleh rekan saya Ricky Martin. Nah, di sini create tabel departemen itu kita isi saja dengan ID departemen, integernya, auto increment, dan menggunakan primary key. Nah, yang kedua ini ada nama departemen, menggunakan parser, dan size-nya 30, not null. Selanjutnya ini untuk tabel karyawan, kita set di sini ada ID, ada role, ID departemen, nama, CK, email, NIP, dan password sesuai dengan spesifikasi file yang tadi kita buat. Lalu di sini kita set foreign ID departemen, referensinya ke tabel departemen, yaitu ID departemen on delete cascade. Selanjutnya ini untuk create tabel jadwal,
Lalu kita set, di sini ada ID jadwal, ID departemen, hari kerja, waktu mulai, waktu selesai, dan kita juga set foreign key-nya ID departemen, referensinya dari tabel departemen, field-nya ID departemen, on delete cascade. Untuk Selanjutnya, create tabel absensi itu ada pertama kita tulis ID absen dengan integer sebagai auto increment atau primary key. Yang kedua, ada ID karyawan menggunakan tipe data varchar. Dan yang ketiga, tanggal absen menggunakan tipe data date. Yang keempat, jam masuk menggunakan tipe data time. Yang kelima, jam keluar menggunakan tipe data time. Yang keenam, keterangan menggunakan tipe data enum. Dan kita tulis dalam kurung, ketik tepat waktu, ketik lagi, koma, terlambat. Dan yang terakhir, sebagai origin key, kita tulis dalam kurung ID karyawan, reference karyawan, dan dalam kurung ID karyawan. Selanjutnya, Nah, di sini insert into departemennya ada nama departemen, ada values, human resource, finance, marketing, information, teknologi, production, produktif. selanjutnya, selanjutnya ini adalah insert untuk karyawan, lalu kita di situ ada value-nya, ada 5 data yang kita inputkan. Sebagai contoh itu yang pertama adalah ID karyawannya K001, lalu role-nya karyawan, ID departemennya adalah 4, lalu nama karyawannya adalah Dava Ariel Maulana, jenis kelaminnya laki-laki, emailnya dava@gmail.com, lalu NIP-nya 12345667891, dan passwordnya 123. Lalu yang di bawah ini adalah select bintang from karyawan. Di sini akan menampilkan seluruh data karyawan yang sudah kita inputkan di bagian insert into karyawan. Selanjutnya ini adalah insert into jadwal. Di sini kita set value-nya sebagai contoh. Di situ ada ID departemen 1, hari kerjanya Senin, waktu mulainya jam 8, dan waktu selesainya jam 4. Lalu kita select bintang from jadwal. Di sini akan muncul seluruh data yang sudah kita insert di bagian insert into jadwal. untuk insert into absensi, dia memiliki eh, 5 kategori ya. ID karyawan, tanggal absen, jam masuk, jam keluar, dan keterangan. Lalu kita kunci value dan selanjutnya kita isi lagi dengan yang pertama itu K001 sampai dengan K005. Nah, terus untuk tanggal lahir, tahun lahir, dan juga bulan, dan eh, untuk keterangannya di sini tertulis tepat waktu, terlambat, dan tepat waktu, jam keluarnya seperti itu, jam masuknya juga. Selebihnya itu ditulis atau diketik dengan tanda-tanda kutip dan juga koma. Lalu enter. Dan juga selanjutnya select bintang from absensi akan terlihat detail sebagai berikut. Selanjutnya, kesimpulan. Jadi pada kesimpulan ini, sistem database absensi karyawan adalah salah satu solusi efektif untuk meningkatkan akurasi, efisiensi, dan transparansi dalam pengelolaan kehadiran dengan basis data terstruktur, pencatatan lebih akurat, laporan lebih real time, dan resiko
kesalahan dalam sistem berkurang, serta mendukung operasional perusahaan dalam pengembangan sistem absensi digital di masa depan. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami pada presentasi dan kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coding pause.